Hai lor, kembali lagi di Ras Channel, di Ras Science. Sekarang kita akan mencoba melakukan pendigitasian dengan aplikasi Global Mapper. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan data penelitian yang sekarang ini yang dipakai ini adalah data anomali magnetik yang didapatkan dari Pusat Survei Geologi Bandung. Pertama kita drag atau tekan tahan, terus masukkan ke aplikasinya atau bisa langsung di data file dan buka aplikasi seperti biasa. Terus dipilih manually rectify image. Ini fungsi untuk mengkonfirmasi atau memasukkan nilai longitude latitude-nya. Terus klik OK. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan nilai longitude latitude-nya. Untuk pertama-tama yang ada simbol seperti kacamata pembesar ini, klik kiri saja, klik kiri terus tahan. Nah, kemudian dia akan ngezoom seperti itu. Sedangkan kalau kita klik di tempat lain, klik kiri juga, itu akan pindah. Kita ulangi sampai ke di sini. Jadi di sini kita akan mengecek longitude latitude-nya yaitu 105 derajat dan 4 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita akan mengeklik di pas pinggiran peta ini. Nah, usahakan ini benar-benar pas ya. Pada saat pengeklikannya ini diklik kiri juga. Klik kiri. Nah, kemudian akan muncul titik merah yang kemudian kita masukkan nilai X-nya itu adalah 105. Sedangkan Y-nya itu kita isi minus 4. Kenapa minus? Karena berada di selatan. Terus kita add poin 1, kemudian kita lanjut ke 3 titik selanjutnya karena ini akan mengkonfirmasi longitude latitude sebanyak 4 titik. Bebas mulainya dari mana dan mau yang mana lagi. Selanjutnya yang di sini lagi. Diklik lagi, klik kiri, lalu dimasukkan ini ganti menjadi minus 5, add point, jadi poin 2. Selanjutnya yang di titik yang ujungnya pojok kanan atas, kalau urutannya terserah, yang penting pada saat memasukkan datanya itu nilainya sama. Ini 106 spasi 30. Untuk ininya minus 4 untuk yang Y nya. Kemudian add point list yang paling bawahnya lagi, ini harus dipasin. Oke, klik kiri, ini Y nya ganti minus 5, add point, terus oke. Nah, di sini bisa dicek, kita zoom saja untuk mengecek apakah benar yang dimasukkan longitude latitude-nya. Fokus ke nilai yang di sini pojok kanan bawah ini. Ini ada longitude latitude yang derajat, sedangkan yang ini adalah longitude latitude yang derajat menit detik. Ini yang desimal. Kita cek dulu apakah benar yang kita masukin. Nah, misalnya kita arahan di sini. Nah, silakan dicek yang pojok kanan bawahnya itu 4 derajat dan 105. Kita sudah benar. Jadi ini sudah ada longitude latitude-nya, petanya. Jadi fungsinya buat apa? Jadi pada saat pendigitasian nanti akan langsung didapatkan nilai longitude, latitude, dan nilai kontur anomalinya. Selanjutnya akan dilakukan pendigitasian. Pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana petanya tersebut. Ini yang garis-garis ini namanya garis kontur yang akan kita digitasi. Kita pertama-tama bisa cek terlebih dahulu. Nah, ini kontur anomali magnet
selang 25 nanotesla. Jadi satu garis itu menjadi naik turunnya itu sebesar 25 nanotesla. Nah, untuk yang garis yang bulat terus yang garis-garis ininya keluar itu adalah anomalinya meninggi, sedangkan yang bulat sedangkan garisnya itu ke dalam itu anomali rendah. Sebagai contoh yang di sini kita fokus yang ini dulu 100 karena di sini anomalinya menurun. Jadi dari ini 100 artinya ini 75, 50, 25 dan 0. Kalau misalnya anomalinya meninggi, misalnya dari ini 100 menjadi 125, 150, 175 dan 200. Itu untuk pada saat kita pendigitasiannya. Ini adalah peta yang full karena pada saat ini biar tidak lama kita coba untuk memotongnya terlebih dahulu data anomali magnetiknya. Ini mungkin yang di sini saja yang diambilnya. Nah, ini untuk pengecekannya sendiri ini bisa dicek kalau yang akan dipotong itu kisaran dari sini. Ini dicatat nilai minus 4,75-nya yang di sini. Tadi nilai minus 4,75. Dan di sini juga, nah ini 105,25, ingat saja yang itu. Ini sudah saya catat untuk yang di cropnya atau yang peta yang akan dipotongnya. Untuk memotongnya tinggal di file export terus export raster image format. Nah, ini usahain pilih yang geotiff. Geotiff ini jadi pada saat kita memasukin datanya kembali itu akan tetap ada nilai longitude dan latitude-nya. Kita okein. Export bound, kita ke latitude longitude. Nah, di sini kita isi minus 4,75. Sedangkan yang ini 105. Untuk south-nya ini minus 5. Terus untuk east ini 105,25. Oke. Nah, ini bisa dicek. Jadi segini yang akan dipotongnya. Peta yang akan dipotong adalah segini. Terus kita okein. Silakan buat folder baru saja biar nggak kemana-mana filenya. Ini saya simpan di file praktikum mgm. Terus kita namakan, ini bebas ya namanya aja. Kalau yang saya namain ini Manggala Magnetic Crop. Terus langsung di save. Kita tunggu proses save-annya. Oke, artinya udah ke save ya. Ini bisa kita delete saja ini datanya. Kemudian kita masukin ulang data yang sudah di crop. Ini data hasil cropnya. Kita tekan tahan. Terus masukin lagi. Nah, ini kita bisa langsung melakukan pendigitasiannya dengan memilih digitizer all atau bisa dengan shortcut Alt D. Kemudian kita pilih ini create point atau text feature. Lalu kita pilih titik-titik yang akan didigitasi. Sebelumnya kita harus men-setting dulu. Untuk mempermudah kita aktifkan gridnya. Jadi gridnya ini saya menggunakan 0,01 menit. Ini fungsinya untuk membantu pada saat pendigitasiannya biar ada grid-gridnya agar rapi. Terus di general juga ini boleh di apply ya, ini di bawahnya ini ada tulisan apply. Nah, akan keluar yang titik gridnya.
Terus di general kita akan menggunakan measure unitnya, ini kita ubah menjadi yang desimal saja, yang derajat saja. Ini fungsi yang berapa? Ini pada saat pengolahan di aplikasi-aplikasi seperti Geosoft atau Macpic itu bisa terbaca datanya. Kemudian kita okein, kita apply, terus oke. Nah, kemudian kita zoom saja. Jadi grid ini membantu kita pada saat pendigitasian. Nah, contohnya kita mulai dari minus 100 ini. Oke. Pilih seperti tadi, digitasi tool, terus grab point. Kemudian nah ini jadi langsung pas ya dia. Ini kita tinggal mengikuti garis-garis titiknya. Pada saat pendigitasian kita mengikuti pola kontur ini. Kita coba dulu yang di sini. Kita klik. Terus name-nya biarkan kosong. Terus ini grab new layer for future. Add. Ini kita ketik saja ini nilai ini karena pernah dipakai. Jadi ini otomatis. Value-nya kita mengikuti nilai yang ada. Contohnya yang di sini itu minus 100 yang kita klik tadi. Langsung kita klik dan isi minus 100 di add-nya, terus oke. Jika sudah oke, yang ini namakan saja digitasi atau bisa yang lain. Terus oke. Ini biarin saja langsung di okein. Nah, titiknya itu sudah ada di sini. Untuk mengeceknya bisa klik digitizer tool untuk bisa ngeceknya. Klik, terus double klik. Nah, ini data digitasinya. Nilainya 100. Untuk lebih cepatnya bisa kita biar tidak capek satu persatu seperti yang tadi. Jadi kita bisa langsung mengkopinya saja. Untuk satu titik ya. Jadi untuk yang satu titik misalnya nilai konturnya sama seperti ini minus 100. Jadi kita bisa langsung copy paste-nya. Dengan shortcut Ctrl C terus Ctrl V terus ini dicentangin. Oke. Nah, terus kita ini udah ganti jadi move ya. Jadi ini bisa kita pindahin. Nah, di sini ikuti konturnya. Bisa kita pindah-pindahkan dengan cara ini bisa dicek untuk memindahkan titiknya Ctrl Shift M. Contohnya misalnya di sini kita ingin memindahkannya. Kita tekan Ctrl Shift M. Nah, jadi move. Jadi ini kita bisa pindahkan terserah di mana lokasinya. Nah, misalnya di sini. Nah, seperti ini. Kita ulang proses tersebut hingga titiknya itu membentuk suatu garis lebih semakin rapat nilai titik digitasinya, maka untuk interpolasinya nanti pada saat menggunakan aplikasi itu akan menjadi lebih bagus. Ctrl C, Ctrl V, terus move, tinggal klik kiri saja. Ctrl C, Ctrl V, move-nya udah ada, langsung klik kiri, pindahin. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya kita mencoba untuk mengganti atau ke garis lainnya. Contohnya di sini kita lihat dulu yang terdekat itu ini artinya pola konturnya itu naik. Ini kalau nggak salah berapa ya? Artinya yang ke atas ini artinya ini naik ya. Ini misalnya kita mau ke garis ini. Ini karena tadi 25, ini minus 100. Jadi kalau naik itu jadi minus 75, minus 50, minus 25, dan 0. 0 ini artinya 100. Ini 200, betul. Misalnya kita langsung ke garis yang kecil ini dulu. Yang tips ini juga harus didigitasi. Misalnya kita di sini, kita seperti tadi ya, saya ulangi. Klik ini digitasi tool, terus create point. Ini jika kita ingin pindah ke
nilai kontur lainnya. Kita klik. Nah, untuk yang selanjutnya ini dia otomatis sendiri digitasi. Kenapa harus digitasi? Jadi ini nggak ada membuka atau membuat layer baru. Kalau ini kita pilih create new layer, jadi ini akan masuk ke layer lainnya. Jadi kita tetap di satu layer saja, fokus ke satu layer di digitasi. Add, terus nilainya tetap, karena ini ke atas itu mungkin naik nilainya, jadi kita isi minus 75. Oke. Nah, sudah, kita klik digitizer tool biar bisa mengkopinya. Ini Ctrl C, Ctrl V, move, Ctrl C, Ctrl V. Ini belum diklik, Ctrl C, Ctrl V, move lagi. Nah, ini jangan lupa untuk sering mengeceknya. Jika ingin mengeceknya, double klik apakah betul. Oke. Attribute value-nya itu minus 75. Sedangkan yang ini 100. Ya, udah benar. Selanjutnya ini bisa dilanjutin sampai habis di sini, sampai ke semua petanya penuh. Nah, ini yang sudahnya. Oke, ini lanjut saja yang misalnya sudah selesai semua titiknya, garis konturnya sudah terisikan nilai kontur. Kita langsung pertama-tama kita menghilang. Ini kita matiin saja dulu yang ininya. Nah, jadi kalau misalnya terakhir itu bakalan jadi titik-titik seperti ini. Ini tools kita matiin dulu untuk gridnya. Ini no grid apply. Fungsinya buat apa? Jadi biar informasinya nggak terlalu banyak pada saat kita ekspornya. Nanti datanya, gridnya juga akan menjadi lebih banyak biar kita lebih mudah untuk merapiinnya. Terus kita klik file, terus export. Kemudian kita pilih yang export vector. Nah, ini kita pilih yang text file. Terus oke. Ininya cuma ya ini nggak perlu disetting, tinggal di okein aja. Nah, kemudian ini kita ke folder, kita coba namain digitasi magnetic. Ini kita hanya coba ya, ini biar lebih cepat tutorialnya. Kita save. Nah, artinya sudah dapat datanya. Nah, kemudian kita mendapatkan ini datanya. Kita dapatkan nilai minus 75, terus ini nilainya. Jadi kenapa kita harus men-setting jadi derajat pada saat di general configuration-nya? Karena yang kita pakai ini yang nilai yang desimal. Karena kalau nilainya derajat, menit, detik itu kita akan mengkonversi nilainya lagi. Jadi biar nggak ribet, jadi langsung disetting saja. Biar ekspornya jadi langsung kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan merapikan datanya hingga datanya itu hanya berbentuk seperti ini. Hanya data yang digunakan itu hanya longitude, latitude, dan anomali saja. Cara ngerapiinnya, ini kita tinggal tekan tangan aja. Masukin ke Excel. Oke, nah di sini kita pilih datanya biar lebih mudah. Ini digeser aja sampai ke bawah, sampai data terakhir ya. Ini saya tekan shift. Nah, itu akan muncul langsung kayak gini. Jadi biar lebih cepat aja. Terus kita coba pisahin dulu setiap datanya dengan text to column. Terus di sini separate-nya kita coba pilih delimate. Terus ini kalau nggak salah kita pisahin dengan koma saja, dengan koma, order, koma. Nah, seperti ini. Terus finish. Nah, ini akan terpisah seperti ini.
Kalau enggak paling pertama itu bakalan gabung. Jadi yang ini kita pisahin. Yang kita perluinnya ini longitude, latitude, terus ini nilai. Cuma itu saja. Kemudian di sini kita klik yang A ini, terus kita tekan Ctrl H. Kemudian kita hilangin nilai. Nilai sama dengan itu kita kosongin karena kita hanya membutuhkan nilai minus 100-nya. Replace with, kita tekan spasi saja biar nggak perlu sih. Kita kosongin aja, terus replace all. Nah, itu akan menjadi kosong seperti ini. Jadi cuma 100 saja. Terus selanjutnya ini kita close, karena sudah diganti. Kemudian kita tekan Ctrl Shift plus. Nah, akan mendapatkan tab baru. Terus kita kasih nomor saja. Ini. Terus 1 dan seterusnya. Ini biar lebih cepat. Nah, sampai 5 ini. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi ini harus manual tariknya sampai data terakhir sini. 2. Kemudian jika sudah, di sini kita ini kita coba filter di sininya, datanya kita filter saja biar lebih cepatnya. Jika nomornya sudah ada yang sebelah kirinya, biar cepat. Ini terus tekan shift. Nah, ini akan langsung ke data terakhir, yang nomor terakhir ini. Terus ini masih saya tekan shift, klik di sini. Nah, datanya akan langsung ke blok. Saya ulangi, klik di sini. Nah, tunggu ini pertama yang plus yang tebal, terus jadi plus yang ada panah gini. Baru tekan shift-nya tahan, baru tekan double klik kiri. Nah, itu akan terpilih seperti itu. Bisa langsung blok manual juga, itu hanya cara cepatnya. Kemudian kita pilih filter sininya. Kemudian untuk ini kita ini terserah ya, pilih yang mana. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi di sini yang di atas ini yang dipakai hanya nilai kontur, nilai ininya, terus nilai longitude, latitude. Jadi di sini kita bisa hapus saja, ini langsung hapus gini. Tandain saja yang nomor 3, 4 dengan yang ini ya, ini nggak dipakai juga. Ini kita tekan tahan, terus langsung kita delete saja. Delete. Nah, ini fungsinya biar apa? Itu biar data-data yang diperlukan hanya ini saja. Kemudian yang di sini ini juga nggak perlu, delete saja. Klik ini terus tekan delete. Kemudian yang ini kita pindahin ke samping blok, tekan tahan, Ctrl X, kita pindahin ke samping ini, Ctrl V atau paste. Nah, jika sudah selesai, ini kita urutin sesuai abjadnya. Nah, sesuai nomor. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita tinggal pindahin aja ini. Nah, ini biar dia pas ya, ini kiri kanannya. Nah, ini saya ulangi, ini tekan tahan, terus Ctrl X, di cut, terus yang pilih di sini, terus Ctrl V. Nah, jadi ini langsung pas. Ini longitude, latitude, terus ini nilai konturnya. Jika sudah selesai, ini kita shortkan lagi itu small. Nah, ini jadi kita hapus lagi biar nggak ada yang kosongnya, jadi biar lebih rapi. Kita klik kanan terus delete. Nah, akan hilang. Terus kita sort by name, sortkan lagi. Nah, ini jadi berurutan nilainya seperti ini. Kemudian ini kita bisa ganti juga. Ini bisa di filternya, ini udah bisa dibuang ya. Ini bisa kita urutin lagi nomornya 1,
seperti ini biar lebih cepatnya. Kalau ini nggak ada spasi yang kosong, ini tinggal untuk yang 1 2 3 4-nya tekan kontrol. Nah, itu jadi plus pojok kanannya yang simbolnya. Terus kita double klik. Nah, dia langsung otomatis ke bawah. Ini kita namain longitude, latitude, dan ini nilai anomali. Bisa nilai kontur, terserah untuk namanya. Kemudian ini sudah bisa diolah sebenarnya. Ini kita cuma ngerapin aja ya. Nah, ini nilai minus yang di sini latitude-nya ini harus dibuang karena nggak perlu nilai minusnya ini. Minus atau kurang, replace. Ini biarin kosong terus replace all. Nah, jadi hilang nilai itunya, jadi hilang. Jadinya seperti ini. Jadi kita langsung dapetin nilai longitude, latitude, dan anomalinya. Yang ini yang kita dapetin, yang kita perluin pada saat kita melakukan interpolasi pada aplikasi OSIS Montage atau Mavic. Seperti ini datanya. Dan datanya itu harus berbentuk XYZ. Jadi kita bisa menggunakan notepad juga. Jadi jika ini udah selesai, ini kita copy hanya ini saja yang diperlukannya. Headernya nggak usah, biarin aja. Kita Ctrl V, nah, seperti ini jadinya. Terus kita file, save as, kita simpan dengan format XYZ. Pilih yang di folder praktikum, bebas ya letaknya di mana, pokoknya kalau bisa satu folder biar enak. Ini kita bisa namain data anomali magnetik. Ini kita ubah jadi all file, terus ya ininya titik XYZ atau XYZ. Terus save. Nah, sudah tersave. Nah, cuma itu sampai ini saja untuk cara mendigitasinya. Jadi datanya jadi seperti ini, yang data yang mentahnya, ini data yang akan diolah nantinya. Ini ya. Ini sebenarnya masih bisa kita rapin ya, kalau misalnya ini mau komanya biar sama, biar rapi juga bisa dirapin. Misalnya di sini kita hanya ini kan ada yang beragam nih, kita bisa pilih biar komanya sama semua. Misalnya ini kita ngambil 2. Nah, ini jadi 2. Terus ininya kita ambil 2 juga. Nah, jadi 2 saja. Nah, ini kita coba apakah bakalan sama datanya. Nah, jadi seperti ini biar lebih rapi kelihatannya. Kita file save. Oke. Nah, seperti itu saja tutorial digitasinya secara singkatnya. Ini datanya bakalan lebih banyak ya kalau misalnya kita full data satu petanya, karena yang pernah saya hitungannya itu hampir ada 5.000 data titik digitasi kalau misalnya satu peta yang menggalah itu. Oke, sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Like jika kalian suka video tutorial ini, dislike jika kalian nggak suka, dan sampai jumpa lagi.